Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Fakih Tasahidayatullah di acara Breaking News Tiba-Tiba Berita. Selama 5 menit ke depan Anda akan menyaksikan berita aktual, tajam, dan terpercaya. Inilah Breaking News Tiba-Tiba Berita selengkapnya. Preview. Pada perkuliahan yang dilaksanakan oleh kelas KPI 5C, mata kuliah Reportase dan Investigasi Berita menjelaskan tentang mengenal kondisi jurnalisme di Indonesia dan peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis, yang dijelaskan oleh kelompok 7. Jurnalisme investigasi sangat berhubungan dengan masyarakat demokratis. Peran jurnalis investigasi memiliki peran yang sangat penting. Jurnalis investigasi bertanggung jawab dalam mengungkap fakta-fakta tersembunyi, menggali informasi yang mendalam, dan membawa ke publik kasus-kasus yang berhubungan dengan masyarakat. Salah satunya melibatkan narkoba, jaringan peredaran, dan perdagangan yang kompleks. Era informasi memiliki istilah lain yang senada, yaitu disebut dengan era revolusi industri 4.0, era revolusi digital, era big data, era masyarakat informasi, era masyarakat pengetahuan, dan era inovasi disruptif, era ekonomi kreatif, hingga era pasca kebenaran, yang mana di era ini telah banyak perubahan-perubahan yang terjadi secara radikal. Di Indonesia sendiri, jurnalisme media baru atau dikenal sebagai jurnalisme daring berkembang setelah kemunculan detik.com pada tahun 1998. Detik.com menandai jurnalisme yang disiarkan melalui media atau melalui medium berbasis internet dengan penyajian cepat. Kehadiran Detik.com sebagai pelapor jurnalisme online di Indonesia dilandasi dan momen perubahan sosial politik pada 1998. Momen ini menggerakkan salah seorang pendiri Detik.com, yakni Budiono Darsono, untuk membuat sebuah media baru yang tidak mudah dibredel dan mampu memberikan informasi secepat mungkin tanpa harus menunggu dicetak besok pagi. Adapun regulasi dan prinsip-prinsip jurnalistik di Indonesia, fakta yang terjadi di era keterbukaan seperti sekarang ini, para penulis baik menulis di media arus utama maupun media sosial tidak mematuhi etika jurnalistik, khususnya dalam memahami tujuan jurnalistik sendiri. Banyak berita tanpa peristiwa, kalaupun ada peristiwa tidak ada beritanya. Perang media selalu berhubungan dengan ideologi pemilik media, baik media cetak maupun media elektronik. Tidak heran kemudian jika ada media yang khusus menyampaikan propaganda kekuasaan atau partai pengusung pemerintah, dan ada juga media yang tugasnya selalu mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Fungsi demokratis pers terletak pada sejauh mana pers telah mampu menjadi sebuah ruang publik, sebuah ruang yang terbebas dari dominasi politik penguasa dan kepentingan ekonomi penguasa, yang memungkinkan terjadi perbincangan publik yang rasional tentang isu-isu publik yang mengarah ke kehidupan masyarakat. Brian McNeil menyatakan, demokrasi mengasumsikan adanya sebuah sistem yang terbuka yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi. Untuk itu, mereka harus diberikan akses yang memadai terhadap media dan jaringan informasi yang memungkinkan terjadinya advokasi. Demokrasi juga mengasumsikan halayak didik dan diberikan pengetahuan yang cukup, sehingga mereka dapat membuat keputusan rasional dan secara efektif
menggunakan informasi yang tersebar luaskan dalam ruang publik. Lebih lanjut, McNeil mengajukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi media demi memperlancarkan proses demokratis. Itulah tadi pemaparan yang telah saya jelaskan. Saya, Pakita Sahidetullah, pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.